Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Fahroji, NIM 0704221001. Saya mahasiswa biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah teknik biologi molekuler yang biasanya digunakan pada laboratorium bioteknologi, genetika, dan biokimia. Adapun fungsi dari elektroforesis adalah untuk memisahkan molekul berdasarkan berat dan ukurannya. Pada definisi lain, elektroforesis merupakan metode pemisahan yang biasanya digunakan untuk menganalisis asam nukleat seperti RNA, DNA, dan plasmid. Dan juga, elektroforesis dapat digunakan untuk analisis protein, biasanya tepatnya pada SDS page. Adapun, elektroforesis yang sering digunakan pada laboratorium itu ada dua, yaitu elektroforesis gel agarosa dan elektroforesis gel natrium dodesil sulfat atau SDH. Apa yang membedakan antara dua metode tersebut? Mari kita jelaskan masing-masing kedua metode ini. Yang pertama, elektroforesis gel agarosa merupakan elektroforesis yang dikhususkan untuk menganalisis asam nukleat seperti fragmen DNA atau deoksiribonukleik asid, RNA ribonukleik asid, dan plasmid. Sedangkan elektroforesis gel natrium dodesil sulfat merupakan atau juga disebut dengan SDH untuk menganalisis protein. Maka pada kedua tersebut sebenarnya memiliki metode yang sama, akan tetapi berbeda pada jenis spesimen yang akan dianalisis. Yang mana nantinya kedua teknik tersebut akan diklasifikasi lebih lanjut menjadi elektroforesis gel asli dan denaturasi. Apa aja sih alat yang digunakan pada elektroforesis ini? Mari kita bahas. Seperti yang tertera di atas, yang pertama ada mikropipet dan tip. Apa sih gunanya mikropipet dan tip? Mikropipet dan tip ini berguna untuk mengambil sampel dan dari tempatnya untuk dimasukkan ke dalam sumur pada gel elektroforesis atau gel agarosa. Dan yang kedua ada tempat sampel. Tempat sampel ini biasanya digunakan untuk sampel seperti fragmen DNA, RNA. Dan selanjutnya ada paket elektroforesis, yang mana paket ini biasanya terdiri dari yang pertama sumber arus, kabel, tempat atau wadah elektroforesis, sisir, dan tempat cetakan gel agarosa. Mari kita bahas lebih lanjut tentang satu paket alat elektroforesis ini. Lihat di atas, maka di atas itu kita lihat ada supply power. Supply power ini merupakan sumber listrik yang akan digunakan saat elektroforesis berjalan untuk menganalisis. Yang kedua ada kabel. Kabel ini langsung berhubungan antara supply power atau sumber arus dengan alat elektroforesis tersebut. Yang mana nantinya kabel ini akan mengalirkan listrik dari kutub satu ke kutub lainnya sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan antar molekul. Selanjutnya ada tempat atau bak yang biasanya digunakan untuk reagen elektroforesis. Yang mana reagen ini nanti akan mengalirkan juga yang namanya listrik sehingga terjadinya pemisahan. Selanjutnya ada tempat untuk cetakan gel agarosa dan sisir, yang mana alat ini adalah alat cetakan pada saat gel agarosa yang telah kita masak dan kita letakkan di atas cetakan tersebut beserta sisirnya. Maka setelah kering, sisirnya kita angkat dan terbentuklah sumur-sumur untuk tempat DNA yang mau kita analisis. Sebenarnya yang membedakan dengan SDS page hanya saja ada di tata letak dari tempat sumurnya tersebut. Bahan apa aja sih yang digunakan pada elektroforesis? Kamu mau tahu? Mari kita jelaskan. Pada elektroforesis biasanya menggunakan bahan tertentu, yaitu seperti yang pertama ada TAE dan TBE, merupakan reagen atau buffer yang ditambahkan pada elektroforesis. Apa sih fungsinya? Fungsi TAE dan TBE adalah TAE merupakan trisetat dan TBE ada triborat. Kedua ini merupakan buffer
yang mengandung asam asetat dan asam borat. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan pH. Kenapa sih pH-nya harus distabilkan? pH harus distabilkan karena pada saat elektroforesis berjalan atau berlangsung, di situ ada namanya arus listrik yang mengalir. Bisa terjadi dan bisa saja adanya elektron-elektron yang muncul sehingga dapat mempengaruhi elektroforesis berjalan dengan baik. Maka dengan itu, kedua buffer ini digunakan untuk menstabilkan pH sehingga elektroforesis berjalan dengan lancar. Bagaimana kerjanya? Dua reagen ini atau buffer ini bekerja dengan cara mengikat Cu positif sehingga buffer tersebut beraktivitas dengan baik. Selanjutnya ada loading buffer. Apa sih gunanya loading buffer ini? Reagen ini digunakan untuk sebagai pemberat karena memiliki massa jenis yang berat sehingga pada saat ia disatukan dengan DNA atau fragmen yang akan dianalisis, dia menyebabkan fragmen tersebut berat dan tetap menetap di dalam sumur sehingga fragmen tersebut tidak naik atau mengapung di atas sumur. Adapun biasanya fragmen tersebut sudah memiliki pewarna sehingga pada saat terjadinya pemisahan kita bisa mengamati perpindahan pita DNA yang dianalisis. Akan tetapi kesalahan dalam menaruhkan loading buffer ini dapat menyebabkan kegagalan pada elektroforesis karena loading buffer tersebut bisa saja berjalan berlawanan dengan arah arus yang kita gunakan pada elektroforesis ini. Makanya kita harus hati-hati. Selanjutnya ada yang namanya ETBR. Apa ini ETBR? ETBR atau kepanjangan dari etidium bromida. ETBR digunakan untuk DNA agar bisa dianalisis lebih lanjut di bawah sinar ultraviolet. Mengapa sih harus menggunakan ini? Karena ETBR akan menimbulkan yang namanya pemijaran pada saat gel agarosa kita letakkan di bawah sinar ultraviolet. Bahan selanjutnya ada gel agarosa. Apa itu gel agarosa? Gel agarosa ini yang biasanya kita kenal dengan agar-agar, yaitu gel agar-agar yang biasanya dikhususkan pada laboratorium. Adapun kandungan dari gel agarosa ini adalah 3,6 anhidrogalaktosa dan beta-D-galaktosa. Yang mana gel agarosa ini diekstrak atau diambil langsung pada alga laut. Adapun bahan selanjutnya ada tangga DNA. Tangga DNA ini merupakan parameter yang biasanya kita gunakan pada elektroforesis. Tangga DNA ini digunakan untuk mengetahui hasil elektroforesis yang berdasarkan perbandingan. Karena pada tangga DNA ini kita jadikan parameter perbandingan. Jadi gini, pada saat kita elektroforesis dengan sumur yang banyak itu, satu sumur yang pertama kita masukkan tangga DNA. Tangga DNA ini merupakan fragmen DNA yang dianalisis yang telah diketahui berat dan ukuran sampel tersebut. Sehingga pada saat elektroforesis itu berjalan, maka kita mengetahui tangga 1 itu sebagai parameter. Apakah tangga selainnya menunjukkan hasil yang sama atau tidak? Maka jika menunjukkan hasil yang sama, maka hasilnya itu sama dengan hasil yang telah kita ketahui dari tangga DNA tersebut. Sedangkan jika berbeda, maka tangga DNA tersebut menjadi parameter. Setiap ada perbedaan, maka memiliki nilai yang beda pada setiap BP-nya atau basa Fair pasangan basanya. Oke, maka tangga ini merupakan fragmen yang sudah diketahui pitanya tadi, kita masukkan pada sumur pertama. Selanjutnya, dalam elektroforesis gel agarosa ini, sampel dimuat dan dipisahkan dalam bentuk pita. Jadi kalau kita ketahui hasil dari elektroforesis ini, pada saat arus mengalir dari kutub satu ke kutub lainnya, maka kita bisa melihat pita-pita yang terbentuk di bawah sumur. Ada yang paling jauh, ada yang paling dekat, maka pita-pita tersebut merupakan hasil dari pemisahan mikromolekul dari fragmen yang kita analisis.
Maka, jika kita menggunakan ETBR atau etidium bromida pada fragmen yang kita analisis, maka pita-pita tersebut dapat kita visualisasi di bawah sinar ultraviolet. Maka, pita yang berada di dalam gel agarosa yang telah dipisahkan oleh arus listrik tersebut, kita akan mengangkat nantinya dan kita masukkan pada ruangan gelap atau alat khusus untuk memvisualisasinya di bawah sinar ultraviolet. Maka pada saat sinar ultraviolet itu mengenai dari gel agarosa tersebut, yang mana di dalam gel agarosa itu ada pita-pita DNA yang kita analisis dan sudah berikatan dengan ETBR atau iridium bromida, maka dia akan memancar atau berpijar sehingga kita mengetahui pita mana yang terjauh, pita mana yang terdekat, dan pita mana yang paling tipis. Maka dengan itu kita akan menganalisisnya lebih jauh di situ untuk memastikan pita mana yang panjang dan pita mana yang pendek. Kenapa? Karena pada saat kita menganalisisnya secara manual dengan mata kita sendiri, walaupun DNA yang kita analisis itu telah ditambahkan loading buffer. Biasanya PC pada loading buffer sudah memiliki yang namanya pewarna. Biasanya ini warna merah atau warna biru. Tetapi bisa saja warna tersebut tidak menimbulkan spektrum warna sehingga kita tidak mendapatkan keakuratan hasil elektroforesis. Maka jalan satu-satunya adalah kita menambahkan ETBR. Biasanya hal ini terjadi pada saat pita yang sangat tipis yang tidak dapat menunjukkan warna yang dapat kita lihat dengan mata kita, maka kita dapat melihatnya di bawah sinar ultraviolet. Selanjutnya di sini kita ketahui bagaimana loading buffer itu sangat berfungsi. Kenapa? Karena pada saat terjadinya berlangsungnya elektroforesis, loading buffer menyebabkan fragmen yang kita analisis itu tetap berada di dalam sumur dan berjalan di dalam gel agarosa. Mengapa demikian? Karena loading buffer itu merupakan buffer atau reagen yang berat, dan juga loading buffer merupakan buffer yang menstabilkan perjalanan permisahan antar molekul tersebut. Maka perlu kita ketahui, semua bahan-bahan yang kita gunakan itu saling berperan dan saling membuat hasil kita menjadi lebih bagus. Dan perlu kita ketahui, parameter yang harus dicari dalam gel bergantung pada sifat percobaan kita dan analisis kita. Seperti apabila kita mau menganalisis DNA, kita bisa memperbandingkan DNA antara sampel satu dengan sampel lainnya. Sedangkan kalau kita menganalisis yang namanya plasmid, kita bisa membandingkan plasmidnya atau dengan menganalisis sisipan plasmid tersebut. Biasanya ini pada analisis plasmid bakteri. Untuk menentukan ukuran DNA pada sampel, kita dapat mencocokkan pitanya dengan pita terdekat pada penanda DNA. Maka kita ketahui kan pitanya itu banyak. Ada yang pita terdekat, ada pita yang terjauh. Maka kita membuat garis, bisa juga kita membuat garis horizontal. Yang mana garis tersebut kita buat dengan melintasi pita penanda dan memperkirakan ukuran DNA pada sampel berdasarkan pencocokan pita terdekat. Maka untuk mengukur secara akurat fragmen DNA, kita dapat menghitung mobilitas relatifnya pada setiap pita. Bagaimana sih caranya mengukurnya? Maka kita mengukur jarak antara sumur dan pewarna pelacak, serta jarak antara sumur dan pita. Kemudian dibagi jarak pita sampel dengan jarak pita pewarna pelacak tersebut. Sehingga hasil akhirnya kita dapat hasil yang lebih akurat dan kita juga dapat membuat grafik terhadap hasil elektroforesis ini. Ketahui lebih lanjut, tangga DNA digunakan untuk mengukur setiap pita. Tangga DNA ini digunakan untuk memberikan skala dan membandingkannya antara pita yang satu dengan pita yang lainnya. Ukuran strip pada tangga DNA ini ada bermacam-macam. Kita dapat lihat dari atas ini, yaitu ada yang ukuran 10 sampai 100 BP,
Ukuran ini merupakan ukuran yang biasanya digunakan pada laboratorium. Adapun BP merupakan basa pair atau istilah sehari-hari kita disebut juga dengan pasangan basa. Dan ada juga yang ukuran 500 sampai 1000 BP. 500 pasangan basah sampai 1000 pasangan basah. Pita yang paling terdekat dengan sumur merupakan pita dengan ukuran spektrum yang paling tinggi, sedangkan yang terjauh merupakan pita dengan spektrum yang terendah. Maka kita bisa lihat pada gel agarosa, di situ ada pita-pita, di atasnya sumur, di bawah sumur itu banyak pita. Bahkan ada yang dalam satu garis ke bawah itu ada 3 sampai 6 pita. Maka pita yang terdekat tadi merupakan pita yang spektrumnya tertinggi dan terjauh merupakan terendah. Disinilah kita harus berhati-hati karena ada pita yang tidak bisa kita lihat dan ada pita yang bisa kita lihat. Biasanya pita-pita ini yang kita visualisasi nantinya di sinar ultraviolet. Maka untuk 10 sampai 100 BP tadi, yang terdekat adalah yang 100 BP. Sedangkan yang terjauh adalah 10 BP. Kenapa? Karena yang 10 BP ini berada di dekat sumur dan 100 BP ini berada paling jauh dengan sumur. Dan pada yang 500 dan 1000 BP, 500 merupakan yang paling dekat dan 1000 BP merupakan yang paling jauh. Pada 1000 BP sama dengan konfigurasinya dengan 1 KB. 1 KB atau kilobase yang merupakan satuan untuk 1000 BP. Hal ini digunakan untuk memudahkan kita mengetahui dari analisis-analisis ukuran-ukuran tersebut. Semakin kecil skalanya, maka semakin akurat perbandingannya. Sedangkan semakin besar keakuratannya semakin rendah. Maka untuk satuan tadi BP dan KB atau pasangan basa atau basa pair dan kilobase, ukuran ini merupakan hanya ukuran fisik saja. Dan biasanya ukuran lainnya juga digunakan pada laboratorium dan analisis DNA. Mari kita lihat pada gambar di samping ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana kita melakukan teknik elektroforesis. Yang pertama, kita memasak gel agarosa yang telah diketahui sampel ukurannya. Ada yang menggunakan 1% atau 2%. Pada ini kita menggunakan 2%. Setelah dimasak, gel agarosa tersebut dimasukkan ke dalam wadah tempat cetakan. Dan jangan lupa kita menaruh sisir untuk membuat sumur tempat DNA yang mau kita analisis. Selanjutnya kita memasang supply power dan wire-nya. Dan selanjutnya kita meletakkan sampel yang mau kita analisis menggunakan mikropipet. Di sini sangat berhati-hati sekali karena bagi yang belum pernah melakukannya pasti akan tremor dan sangat bahaya apabila kita salah meletakkan fragmen DNA, maka hasil DNA rusak. Dan selanjutnya kita menghidupkan arus listrik, maka terjadinya pemisahan-pemisahan. Lihat di atas. Untuk Anda sekalian, kita bisa memahaminya pada gambar tersebut. Bagaimana sih sistem kerja dari elektroforesis ini? Elektroforesis ini bekerja dengan arus listrik yang mengalir dari kutub satu dengan kutub yang lainnya. Maka kita lihat pada alat yang di atas ini, arus mengalir dari sumber arus atau supply power dan berhubungan langsung dengan kabel. Dan kabel tersebut berhubungan langsung dengan alat elektroforesis, yang mana nantinya listrik tersebut mengalir pada gel agarosa, yang mana gel agarosa tersebut telah ada fragmen DNA atau yang akan kita analisis. Maka fragmen tersebut akan bergerak searah dengan jalur arus yang mengalir. Maka memungkinkan terjadinya pemisahan antar molekul. Karena pada gel agarosa ini memiliki pori-pori yang sangat kecil. Walaupun keakuratan ini juga bergantung pada berapa persenkah kita menggunakan gel agarosa dan berapa persenkah campurannya, maka semakin kecil pemisahannya semakin baik, sedangkan semakin besar pemisahannya kurang baik. Maka pada saat terjadinya pemisahan, kita dapat mendapatkan hasil dari pita-pitanya. Dan juga perlu kita ketahui,
DNA atau fragmen yang mau kita analisis, terutama DNA. Biasanya DNA ini kita gunakan merupakan DNA hasil isolasi dari organisme seperti manusia atau hewan dan tumbuhan, seperti juga bakteri. Dan ada juga ini hasil dari PCR, karena elektroforesis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui hasil dari PCR atau polymerase chain reaction. Apa aja sih kegunaan dari elektroforesis? Kita lihat di atas. Elektroforesis berguna untuk memisahkan antar molekul berdasarkan berat dan ukurannya. Yang selanjutnya, elektroforesis juga dapat digunakan untuk menganalisis protein dan plasmid. Dan selanjutnya, elektroforesis juga dapat digunakan untuk mengecek atau mengetahui apakah hasil PCR polymerase chain reaction berjalan dengan baik ataupun tidak. Dan elektroforesis juga digunakan untuk menganalisis asam nukleat lainnya seperti fragmen DNA, RNA, dan plasmid pada bakteri. Bagaimana sih cara membaca hasil elektroforesis? Mari dengarkan, saya akan memberitahukan Anda untuk cara membaca hasil elektroforesis. Kita akan membaca elektroforesis berdasarkan tangga DNA yang telah kita tentukan. Tangga DNA ini berfungsi untuk menentukan ukuran setiap pita. Tangga DNA ini digunakan untuk memberikan skala dan membandingkannya pada masing-masing pita. Maka ukuran pita pada tangga DNA bergantung pada garis tangga yang digunakan. Adapun biasanya ukuran setiap tangga DNA itu bervariasi. Ada yang berukuran 10 sampai 100 BP atau basa pair atau juga disebut dengan pasangan basa. Dan ada yang 500 sampai 1000 BP. Pita yang paling dekat dengan sumur merupakan ukuran spektrum yang paling tertinggi. Sedangkan pita terjauh dari sumur merupakan terendah. Maka untuk 10 sampai 1000 BP yang terdekat merupakan sumur yang 1000 BP. Sedangkan untuk yang terjauh adalah 10 BP. 1000 BP sama dengan 1 KB. KB merupakan kepanjangan dari kilobase atau kilobasa yang merupakan satuan dari perbandingan dengan 1000 BP. Maka 1 KB sama dengan 1000 BP. Maka setiap 1000 BP sama dengan 1 KB. Semakin kecil skalanya, semakin akurat perbandingannya. Pasangan basa atau BP dan kilobase atau KB merupakan satuan untuk ukuran fisik dari molekul DNA saja. Sedangkan yang lebih akurat ada satuan-satuan lain yang biasanya digunakan untuk menganalisis DNA. Apa aja sih yang menyebabkan kesalahan-kesalahan pada elektroforesis? Yang pertama mari kita bahas. Yang pertama yaitu biasanya salah meletakkan buffer. Seperti yang saya jelaskan tadi, loading buffer bisa mengakibatkan fragmen DNA berjalan melawan arus, sehingga hasilnya tidak akurat. Selanjutnya, kesalahan pada ETBR. ETBR dapat menyebabkan adanya bercak yang berpijar, sedangkan bercak-bercak tersebut merupakan di luar dari fragmen yang kita analisis. Selanjutnya ada arus listrik yang tidak sesuai voltasenya yang kita gunakan, sehingga bisa jadi dia tidak memisahkan dengan akurat dan hal itu menyebabkan kesalahan yang fatal. Selanjutnya biasanya juga pada konsentrasi gel agarosa yang kita gunakan. Kesalahan ini biasanya diakibatkan ukuran timbangan yang salah, sehingga kebanyakan gel agarosa menyebabkan pemisahan yang buruk dan hasil yang tidak sesuai dengan tangga DNA. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang tahapan-tahapan pada teknik elektroforesis. Lebih dan kurangnya, Oji mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tunggu sampai jumpa lagi dengan video-video kami selanjutnya.